السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azzakumullah, ada satu manusia ketika kita sudah mati, kita berharap kebaikan dia, amalan dia, sholat dia, saum dia, sedekah dia, dan seterusnya. Padahal kita sudah mati. Biasanya kita berharap kepada kebaikan manusia saat kita masih hidup. Ini kebalikan, kita sudah mati. Tapi kita menunggu-nunggu berharap sholat dia, saum dia, zakat dia, haji dia, baca Al-Quran dia, sedekah dia. Siapa dia? Siapa dia? Anak. Anak. Kita sudah mati, sudah tidak bisa sholat, saum, baca Al-Quran, dan seterusnya. Tapi kita punya anak. Baik, saleh, salihah. Maka kita mendapatkan kebaikannya. Maka Nabi mengatakan, Inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Bal min atyabi kasbikum. Bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Selama ini kita usaha, dari usaha itu kita menghasilkan mobil, rumah, sawah, perusahaan, anak. Maka yang terbaik adalah anak. Banyak dari kita kebalik. Ketika diberi kabar gembira kita punya anak, mau punya anak, istri kita hamil, banyak dari kita yang tidak suka. Karena sudah banyak anaknya. Sebaliknya kita senang sekali ketika mendapatkan kabar gembira, mobil mewah, rumah megah, perusahaan dan seterusnya. Padahal apa kata Nabi? Bal min atyabi kasbikum. Hasil usaha kalian terbaik. Oleh karena itu, biar capek-capek dikit, lelah-lelah dikit, mahal-mahal dikit, jauh-jauh dikit, jangan sampai anak kita terkena syubhat. Selama ini kita terkena syubhat dari kecil. Antum yang belajar sunnah, saya yakin baru mungkin umur 30 baru kenal sunnah. Ada yang umur 40 baru kenal sunnah. Ada yang umur 50, 60 baru kenal sunnah. Kita punya anak, kita punya cucu, jangan sampai telat. Jangan sampai anak-anak kita sampai mengamalkan salawat nariyah, salawat tafrijiyah, tibul qulub, maulid nabi, tahlilan, kunut subuh, dan seterusnya. Yang itu semua melanda kita selama ini. Jangan sampai melanda anak-anak kita. Karena dakwah sunnah di negeri kita ini bukan dari ratusan tahun yang lalu. Apalagi 1000 tahun yang lalu kita tahu. Keadaan negeri kita penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, penuh dengan firqah dolal. Walillahilham, hari ini ada dakwah sunnah. Jangan sampai anak cucu kita telat. Karena selama ini kita sudah telat. Tentu berbagai macam pengorbanan kita lakukan. Walillahilham, kita dengar saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita. Sampai dibela-belain pindah kota, sampai dibela-belain pindah kontrakan, sampai dibela-belain keluar dari kerjaan. Demi anak tidak mendapatkan pelajaran syubhat. Padahal kalau dimasukkan ke negeri, murah, bahkan gratis. Tapi tidak mau. Kenapa? Ya tahu sendiri. Syubhat bid'ah luar biasa. Maka dimasukkan ke sekolah yang bayar, bahkan kadang mahal. Tapi demi anak. Huwa min kasbikum bal min atyabi kasbikum. Ingat, usaha kalian terbaik adalah anak. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika para ulama membahas sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu di sini kebaikan, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dunia, dia tinggalkan lillah, karena Allah. Apa janji Allah? Awadahumullahu lahu khairan minhu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini bikin contoh. Siapa contoh? Hasan waktu itu menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia Islam. Setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, terbunuh. Beliau khalifah Islam, kaum muslimin. Sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Beliau berpikir. Beliau melihat ada manusia yang menurut beliau lebih alim dari beliau, lebih cakap dari beliau, lebih senior dari beliau, lebih berpengalaman dari beliau dalam hal pemerintahan. Maka Hasan menyerahkan kekhalifahan ini kepada orang ini. Siapa? Muawiyah. Antum yang baca sirah insya Allah tahu. Dan setelah penyerahan ini, tidak ada lagi istilah ucapan selentingan dari mulut ke mulut. Si fulan syiahnya siapa? Oh, Ali. Si fulan syiahnya siapa? Muawiyah. Hari itu sebelum Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Ali, ada selentingan seperti itu. Antum tahu, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Itu kan perselisihan antara 2 kelompok. Dan ini sahabat. Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Walaupun Ali sudah terbunuh, meninggal, masih ada sisa-sisa. Tapi ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, udah tidak ada lagi. Ya bayangkan anaknya Ali memberikan kekhalifahan itu, kekuasaan tertinggi ini kepada musuhnya Ali. Musuh tanda kutip ya, berselisih, sama-sama muslim. Maka para ulama menandai tahun ini sebagai Amul Jamaah. Tahun Jamaah. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW saat beliau berdiri di atas mimbar sambil menggendong Hasan. Waktu itu masih kecil. Dengan mengatakan anakku ini, yang dimaksud cucu beliau Hasan, akan menjadi pendamai 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih. Dan betul sekali terjadi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Nah, apa kata para ulama menanggapi, menafsirkan keikhlasan, kelegowoan dari si Hasan menyerahkan kekhalifahan, kekuasaan terbesar kepada musuh ayahnya. Muhammad bin Abdullah diberi hadiah besar bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Para imam berdasarkan sabda-sabda Nabi meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah atau Al-Mahdi, Imam Mahdi adalah keturunan Hasan, bukan Husain. Ini dia. Ini dia. Bahwa apa yang diberikan oleh Hasan diberi oleh Allah yang jauh lebih baik. Di mana hari itu kaum muslimin menang, kaum muslimin jaya, kaum muslimin berkirbar, musuh-musuh Islam takluk di bawah telapak kaki kaum muslimin. Di pemerintahan siapa? Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan, namanya seperti namaku,
Dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Dari sini keluar hukum bahwa yang akan kita dapati berupa pahala, sholat, saum, dan seterusnya, bukan cuma anak. Tapi juga cucu. Tapi juga cicit. Anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit. Terus. Dari Hasan bin Ali sampai Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, berapa puluh, mungkin berapa ratus keturunan. Tetap dapat. Tetap mendapatkan. Maka bahagia antum yang punya anak banyak, kemudian cucu banyak, cicit banyak, atau mungkin anaknya cuma satu. Tapi cucu banyak, 5 misalnya. Cicitnya lebih banyak lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka salah satu penghinaan kafir Quraisy kepada Nabi SAW adalah abtar. Apa abtar? Tidak punya anak satupun. Tidak punya keturunan otomatis. Orang Arab dan kita semua tentu bersedih. Bagi kita yang tidak punya keturunan. Kenapa? Karena ketika kita punya keturunan, bukan cuma anak, tapi cucu, cicit ke bawah, akan mengalir terus pahala kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.